Semoga sudah masih dalam keadaan sehat dan juga fokus serta semangat ya Bapak dan Ibu di hari ketiga atau hari terakhir ini. Di hari ini masih ada beberapa materi ya Bapak dan Ibu ya. Salah satunya itu yaitu mengawasi unit kompetensi ketiga mengenai mengawasi apa Bapak Ibu? Mengawasi bahan, Proses dan produk halal. Saya sudah proses dan produk halal. Baik, kita akan 2 jam ke depan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kemarin yang pertama itu kita sudah membahas mengenai unit kompetensi pertamanya mengenai menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya serta menyiapkan dokumen pendukung, daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Jadi Bapak Ibu sudah diberikan tugas juga ya untuk unit kompetensi 1 dan 2. Apakah sudah terselesaikan? sudah. Sudah, Bu. Sudah ya, Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah, Bu. Dan Sudah, Bu. oke. Mudah-mudahan benar. Ya, baik. Mungkin tinggal tunggu review dari fasilitator ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, saat ini, di pagi ini kita akan membahas mengenai mengawasi bahan proses dan produk halal. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan lengkap. Karena di materi ini akan ada tugas lagi, semoga nanti kita bisa kerjakan di kelas sehingga tidak tertunda untuk unit-unit kompetensi lainnya. Karena masih ada beberapa tugas sampai dengan unit kompetensi 6 dan nanti Bapak Ibu lanjutkan ke post-test. Nah, di dalam unit kompetensi ketiga ini kita memiliki agenda yang akan didiskusikan atau dibahas bersama terkait referensi. Kemarin referensinya sudah ditunjukkan ya Bapak dan Ibu di dalam SKKNI 21 untuk penyedia halal. Kemudian ada pengertian mengenai pengawasan, prinsip pengawasan, jenis pengawasan, dan juga aktivitas pengawasan itu sendiri. Nah, ini untuk referensinya Bapak dan Ibu dari SKKNI dan juga Kepkaban. Kemudian pengertian dari pengawasan sendiri adalah proses pengamatan pada pelaksanaan kegiatan organisasi yang menjamin agar semua pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaannya atau kegiatannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Maka kenapa di unit kompetensi 1 kemarin itu Bapak Ibu membahas atau berdiskusi mengenai perencanaan dan juga penyusunan terkait prosedur dan juga manual SJPH serta dokumen pendukung lainnya karena di kompetensi berikutnya Bapak Ibu akan langsung mengaplikasikan atau mengimplementasikan dari apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan dan susun tersebut. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam implementasinya ya, di mana implementasinya itu Bapak Ibu sebagai penyedia halal kemarin itu adalah melakukan pengawasan tugas utamanya selain dari ABC Kodam. Nah, di dalam pengawasan itu Bapak Ibu sudah mengobservasi, sudah mengamati, kemudian Bapak Ibu nanti memberikan penilaian dan masukan ketika ternyata apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan dan susun itu mungkin apa namanya ada yang kurang sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria SJPH-nya sehingga nanti para pengambil kebijakannya atau manajemen bisa mengambil langkah yang konkret atau langkah yang bisa diimplementasikan terhadap temuan atau ketidaksesuaian yang ada di lapangan tersebut ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di situ nanti tindakan pengawasan Bapak dan Ibu, Bapak Ibu bisa apa namanya terjun di tugas penyelia halalnya yang pokok itu selain pengawasan adalah ABC Kodamnya. Ketika terjadi ketidaksesuaian, Bapak Ibu memperbaiki, kemudian melakukan upaya pencegahan, kemudian juga mengkoordinasikan terhadap masukan atau keputusan yang baru dilakukan tersebut. Nah, hal tersebut dilakukan secara konsisten dalam mencapai tujuan. Tujuannya di sini apa, Bapak Ibu? Karena di sini sertifikasi halal dan kriteria atau klausul yang apa namanya yang diimplementasikan yang dikerjakan itu adalah kriteria halal maka untuk mencapai tujuan terkait pengawasan terhadap proses produksi halal di tempat Bapak dan Ibu jadi menjaga komitmen dan konsistensinya.
Nah, dari pengertian pengawasan tersebut dan juga maksud atau istilahnya, Bapak Ibu turun lagi atau memperdalam lagi terkait prinsip dari pengawasan. Nah, prinsip pengawasan ini nantinya hasil dari pengawasan atau observasi Bapak Ibu itu dapat atau mampu merefleksikan sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan atau divisi tertentu gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian melaporkan penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian yang Bapak Ibu temukan dari hasil observasi tersebut secara aktual dan benar gitu ya. Kemudian dengan bahasa yang dapat dipahami sehingga dapat menjamin adanya tindakan korektif atau perbaikan. Nah, jenis pengawasan sendiri ada dua nih, Bapak dan Ibu. Ada pengawasan internal ataupun juga eksternal. Pengawasan internal biasanya dilakukan oleh penyelia halal itu sendiri. Kemudian, misalnya ada bagian auditor internal di perusahaan Bapak dan Ibu. Sudah ada tim yang dibentuk untuk audit internalnya. Nah, maka auditor internal ini menjadi pengawas internal. Atau juga dari badan ataupun unit-unit organisasi terkait di dalam lembaga tersebut. Nah, kemudian kalau di dalam pengawasan eksternal, di sertifikasi halal ini bisa dari masyarakat atau netizen. Nah, sekarang netizen bisa ya Bapak Ibu ya untuk apa namanya memberikan rekomendasi atau memberikan suatu berita yang viral, entah viralnya itu benar atau tidak. Nah, itu yang perlu ditelusur gitu ya. Kemudian eh, maka Bapak Ibu di sini juga harus menjaga kehati-hatian ketika Bapak Ibu memproduksi sesuatu. Nah, kemudian ada temuan dari masyarakat atau dari netizen ini, apakah itu sesuai dengan yang terjadi di tempat Bapak dan Ibu. Kalau memang tidak sesuai kan Bapak Ibu bisa mengklarifikasi, tapi dengan data atau bukti. Ketika itu memang sesuai, maka apa namanya sesuai dengan apa yang netizen sampaikan atau masyarakat itu sampaikan terhadap komplain yang terjadi di perusahaan Bapak dan Ibu, maka di situ tugas dari Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal bagaimana caranya supaya berita tersebut itu tidak terblow up lagi atau melakukan perbaikan terhadap berita tersebut sehingga tidak terjadi lagi tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Dan juga selain masyarakat ini ada organisasi terkait. Misalnya dari apa namanya LP3JPH-nya atau dari Satgas Halal di daerah atau provinsi. Kemudian juga ada tim surveillance dari BPJPH yang nantinya akan mensurvei ke tempat Bapak dan Ibu kalau Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat halal. Apakah PPH-nya ini masih berjalan atau masih aktif? Kalau masih aktif berarti kan sertifikat ini masih berlaku. Kemudian setelah itu apakah ada perubahan dan perubahannya ini apakah sudah dilaporkan atau belum? Nah, ini terkait tim surveillance BPJPH nanti terhadap pengawasan eksternal dari perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya dalam aktivitas pengawasan ini nantinya Bapak Ibu sebagai penyelia halal akan mengawasi dari mulai pengadaan bahan. Kemudian kemarin nih setelah di bahan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kebalik nih antara pengadaan bahan dan penanganan bahan. Biasanya masih banyak yang terbalik istilahnya. Kalau pengadaan bahan itu bahannya itu belum sampai di tempat Bapak dan Ibu. Bapak Ibu merencanakan melakukan seleksi, kemudian melakukan apa ya namanya? Iya Pak Okta. Sebentar, Pak. Eh, Bapak Ibu setelah melakukan seleksi bahan, kemudian Bapak Ibu melakukan eh, penetapan kriteria, menunjuk produsen atau suppliernya dari si bahan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu membuat misalnya surat PO atau DO-nya terhadap bahan tersebut yang sudah sesuai dengan kriteria Bapak dan Ibu untuk proses produksi halal dan juga mungkin mutunya atau CPOB-nya gitu ya. Kemudian setelah itu si bahan ini dipesan. Nah, itu pengadaan bahan sampai di situ Bapak Ibu. Nah, ketika sudah dipesan, bahan ini datang ke tempat Bapak dan Ibu. Nah, bahan datang ini Bapak Ibu kan melakukan penanganan bahan. Kemudian di mana akan ada pemisahan mungkin kategori bahan kering, basah, sesuai suhu.
atau sesuai dengan nanti akan dimasak seperti apa, misalnya seperti itu ya, akan diolah seperti apa, atau nanti ternyata untuk bahan ini nantinya dari gudang pusat akan dikirim ke line A atau line B untuk proses produksinya gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam penanganan bahan. Jadi penanganan bahan itu pada saat si bahan itu sampai di tempat Bapak dan Ibu, sampai dengan penanganan dia disimpan atau dia di apa namanya didistribusikan ke lini atau line produksinya. Nah, itu masuk ke dalam penanganan bahan halal. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada pengawasan PPH. Pengawasan PPH ini mulai dari gudang sampai dengan dia diproduksi di pabrik atau di dapur Bapak Ibu gitu ya. Setelah itu menjadi produk. Nah, pada saat menjadi produk ini, misalnya satu bulan berlalu, dari apa dilihat dari minat konsumen ternyata ada varian baru yang itu lagi booming atau lagi viral dan Bapak Ibu eh, apa namanya mencoba formula pengembangan formula atau reformulasi dari produk yang sudah ada. Nah, ini masuk ke dalam pengawasan pengembangan produk halalnya. Kemudian setelah Bapak Ibu ternyata sudah melakukan 4 aktivitas pengawasan itu, jangan lupa untuk membuat laporan pengawasan. Kalau selama proses produksi itu pengembangan produknya belum ada, maka apa namanya dapat di dalam hasil pengawasannya itu dapat dinarasikan bahwa memang belum ada atau belum melakukan pengembangan produk untuk saat ini. Tapi untuk rekomendasinya mungkin akan adanya atau akan dibuatnya SOP atau prosedur terkait pengembangan produk untuk kedepannya. Misalnya seperti itu Bapak Ibu dalam pembuatan laporan pengawasannya. Ya, bagaimana Pak Okta? Oh iya Bu, Eh, kalau untuk sekarang ini, apakah dimungkinkan adanya apa skema untuk audit supplier seperti itu, gitu? Audit supplier, meskipun nanti Hmm. sudah ada yang suppliernya, misalnya toko masuk dari bahannya, misalnya sudah ada SK atau misalnya sudah ada keterangan misalnya. Nah itu kan memungkinkan nggak ya di ada audit supplier gitu gitu, audit ke sumber bahannya, seperti itu Bu. Baik, itu dimungkinkan Pak Okta. Mungkin itu juga audit supplier ini kebutuhannya nanti untuk terkait seleksi bahan yang akan digunakan juga ya Pak. Iya Bu, kalau mekanismenya memang ada diatur atau gimana Bu ya? Atau Kalau untuk audit supplier ini di dalam sertifikat halal belum ada aturannya, Pak. Bapak boleh menggunakan atau merujuk dari sistem manajemen lain. baik, makasih. Sama-sama, Pak. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah oh ya, sampai sini sudah cukup dapat ditangkap, sudah ya. Selanjutnya terkait pengawasan bahan. Iya, Pak Hanif. Bu, izin bertanya lagi, saya agak kurang nangkap perbedaan antara pengawasan produk dan pengawasan pengembangannya. Untuk pengawasan proses produk halal itu kan menjadi produk. Kalau yang pengembangan produk halal itu saat kita melakukan disertifikasi dari produk itu sendiri atau eh, proses yang lain, Bu. Itu saya lupa nangkap. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Hanif untuk mempertajam diskusinya. Jadi kalau yang di dalam pengawasan pengembangan produk itu ketika Bapak Ibu tuh sudah ada sertifikat halal, kemudian Bapak Ibu mau reformulasi atau mau membuat produk baru. Nah, itu berarti masuknya resertifikasi gitu ya Pak ya. Di resertifikasinya biasanya di pengembangan produk itu adanya di resertifikasi. Nanti di dalam si halal, nanti mungkin kita coba kalau ada waktu kita berkenalan dengan si halal. Nah, di situ nanti ada data ajuan, ada ajuan baru dan juga ajuan pengembangan. Nah, nanti yang dalam prosedur mengawasi pengembangan produk halal ini masuknya yang di pengembangan atau resertifikasi itu gitu. Bagaimana Pak Hanif?
Ya Bu, nanti kita lihat contohnya biar lebih terbayang. Oke, Silakan baik. lanjut Bu. Siap. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam eh, materi utamanya terkait pengawasan bahan. Jadi, dari aktivitas pengawasan ini kita breakdown, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Sekarang kita membahas mengenai aktivitas pengawasan yang pertama, yaitu mengawasi pengadaan bahan. Nah, di dalam pengawasan bahan ini, Bapak Ibu harus memastikan bahwa bahan-bahan yang Bapak Ibu sudah seleksi atau sudah tetapkan tadi, misalnya dengan audit audit supplier dulu di awalnya, apakah sudah sesuai dengan kriteria apa namanya bahan yang Bapak Ibu inginkan untuk produksi itu. Nah, ketika itu sudah terseleksi dan juga sudah apa namanya ya, sudah fix gitu ya, maka Bapak Ibu membuat daftar bahan halalnya. Formatnya seperti apa, Bu? Format daftar bahan halal ini kemarin ada di lampiran 6 unit kompetensi 2 atau LK2 di tugas Bapak Ibu yang kedua. Nah, di situ ada daftar bahan halal. Contoh format penulisannya bisa seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Ada daftar bahannya yang digunakan, jenis bahannya, kemudian ada produsennya, kemudian didapat dari mana, kemudian negara ya, negara, supplier, dan juga mungkin ada nomor sertifikat atau keterangan bahwa bahan itu positif list atau dia kritis atau sangat kritis, perlu dokumen pendukung lain atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu pastikan bahwa ketika Bapak Ibu mengajukan atau adanya penggunaan bahan baru atau bahan substitusi, nah sebaiknya ketika pendaftaran di awal, bahan substitusi ini atau bahan komplementernya gitu ya, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu masukkan di daftar bahan halal awal pada saat Bapak Ibu ingin pendaftaran. Kenapa? Supaya memudahkan proses Bapak Ibu ketika Bapak Ibu terjadi apa namanya bahan yang A ini nggak ada bahan penggantinya atau bahan substitusi lainnya, ada bahan B atau C-nya gitu ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan minyak. Nah, untuk mengantisipasi supaya Bapak Ibu tidak menggunakan minyak curah yang mudah dicari di pasaran, kemudian yang apa ya, mungkin harga harga untuk produksinya itu masuk gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Bapak Ibu menggunakan bahan substitusi untuk minyak yang tadinya minyak merek A dengan harga berapa ratus ribu per 5 liter misalnya. Nah, itu Bapak Ibu punya bahan substitusi lainnya yang di B atau C dengan harga yang sama, kemudian apa kejernihan minyak yang sama, kemudian juga spesifikasi dari minyak tersebut misalnya dipakai untuk satu kali atau dua kali menggoreng masih jernih, misalnya seperti itu ya. Itu tuh sama. Nah, itu dimasukkan ke dalam daftar bahan halal ini yang awal pengajuan. Nah, tapi ketika sudah berjalan ternyata bahan minyak yang Bapak Ibu sudah daftarkan itu sulit, benar-benar sangat sulit dicari di pasaran. Ada terjadi krisis kelangkaan minyak gitu. Eh, Pernah beberapa kali gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu ingin menggunakan bahan baru terkait minyak goreng ini atau minyak sawit gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu harus mengecek dulu. Setelah dicek di dalam BPJPH, kemudian Bapak Ibu apa namanya ajukan penggunaan bahan baru ini kepada BPJPH dan LPH. Ketika sudah di ACC baru boleh digunakan untuk produksi. Ini contohnya masih yang sangat sederhana nih Bapak dan Ibu minyak. Biasanya ada yang lebih kompleks, misalnya flavor atau ternyata dia bahan impor. Nah, itu nanti akan ada bahasan lagi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu pastikan dalam pengadaan bahan, baik bahan yang sudah ada di dalam daftar bahan halal dan juga bahan baru ini, pastikan selalu ada bukti pengadaan bahannya. Kemudian bahan itu diperiksa kondisi fisik bahannya. Kondisi fisik bahan itu misalnya kayak tadi, oh minyaknya itu jernih, oh tidak ada apa namanya serangga yang masuk ke dalam minyak itu, kemasannya tertutup rapat, kedap udara, misalnya seperti itu kondisi fisiknya. Kemudian, oh adanya labelnya jelas, ada mereknya, ada nama produsennya, kemudian ada
manufacturing date-nya, kemudian ada expired date-nya, ada kode produksinya atau tidak gitu ya. Nah, eh, kemudian Bapak Ibu cek di dalam daftar bahan halal Bapak Ibu, apakah merek dengan produsen ini sesuai yang datang ataupun tidak. Kalaupun suppliernya ternyata berganti-ganti, tapi produsen dan juga merek dari bahan yang Bapak Ibu gunakan ini tetap sesuai, itu tidak masalah. Kemungkinan itu nanti akan adanya pemeriksaan terkait surat kontrak kerjasama saja terhadap supplier yang mensuplai ke tempat Bapak dan Ibu, gitu Bapak Ibu ya. Itu di dalam bukti pengadaan bahan. Kemudian pastikan bahwa setiap pengadaan bahan itu Bapak Ibu juga mengecek adanya misalnya surat jalan atau fraktur dari si bahan yang Bapak Ibu pesan tersebut atau yang sampai di tempat Bapak dan Ibu gitu ya. Ada berita acara terkait pengadaan bahan ini. Nah, selain itu ada bukti-bukti pengadaan bahan lain misalnya seperti tadi ya form PO atau form DO-nya. Kemudian ada form pengadaan bahannya. Kemudian bisa form pengadaan bahan atau berita acara pengadaan bahan ini tergantung dari organisasi atau lembaga masing-masing ya Bapak dan Ibu. Tapi itu bisa apa ya tergambar terkait seleksi bahan dan juga bahan yang Bapak Ibu gunakan itu memang sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan gitu ya. Kemudian untuk bahan-bahan yang dikemas ulang atau di label atau white label nih Bapak dan Ibu oleh supplier, maka penyelia halal itu harus bisa memastikan adanya kontrak pembelian bahwa bahan yang dikirim itu memang sesuai dengan spesifikasi dan seleksi bahan yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, ini contoh dari form PO atau DO-nya ya Bapak Ibu. Bisa per bahan atau per katalog seperti ini. Kalau ini pengajuannya atau pengadaan bahannya dengan menggunakan katalog. Kemudian ini bukti dari pengawasan bahan juga, eh, pengawasan pengadaan bahan di mana dia itu ada surat jalan atau fakturnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada pengiriman, nota pengiriman gitu ya. Kemudian juga ini ketika Bapak Ibu telusur di dalam BPJPH dengan nama dan juga nama produk dan merek dan produsen yang sama itu nomor sertifikatnya sesuai dan pastikan ketika si bahan itu ada logo halalnya di dalam kemasannya. Pastikan nomor nomor ID sertifikatnya ini sesuai ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak sesuai berarti Bapak Ibu harus verifikasi lagi nih, menelusur dulu lagi untuk ID sekian itu apakah sudah ada produsen dan nama produknya yang tercantum itu sama. Kalau belum sama, berarti mungkin kemungkinan besar dia belum masuk ke dalam sistem si halal atau dia memang hanya mencatut saja. Nah, itu harus Bapak Ibu pastikan kepada supplier dan produsen yang memasok ke tempat Bapak dan Ibu. Itu ya. Nah, ini terkait bukti pengadaan bahan juga Bapak Ibu terkait penggunaan bahan baru. Nah, di mana kalau Bapak Ibu ingin mengajukan penggunaan pengadaan bahan baru untuk proses produksi Bapak dan Ibu, nanti di dalam manual SJPH itu ada lampiran form atau format surat permohonan persetujuan penggunaan bahan baru. Kalau tidak salah lampiran 18, nanti coba dicek kembali ya Bapak Ibu. Nah, ini lampirannya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kop suratnya. Nah, tulisannya itu yang menyatakan bahwa bahan yang Bapak Ibu akan gunakan itu dengan merek dan produsen serta nomor sertifikatnya itu berlaku misalnya. Kemudian ada tanda tangan penyelia dan pemilik usahanya dan jangan lupa Bapak Ibu lampirkan sertifikat halal serta foto kemasan dari bahan yang Bapak Ibu akan gunakan itu terlihat merek dan juga produsennya gitu ya. Nanti supaya LPH dan BPJPH dapat membantu menelusur dan memverifikasi terkait eh, kehalalan dari bahan tersebut gitu. Ya, Bu Puji. Tanya, Bu. Berarti ketika kita ada pengembangan produk, otomatis ada juga penambahan bahan di dalam proses produksi tersebut. Mhm. Maka kita melakukan resertifikasi ulang dan kita harus input ulang ke dalam sistem si halal. Berarti.
dengan melampirkan bahan yang baru tersebut. Iya, betul, Bu. Intinya. Mm-mm. Nantinya berarti Bapak Ibu biasanya kalau di dalam sistem pengembangan itu Bapak Ibu melakukan apa namanya revisi atau update terkait nama produk dan juga daftar bahannya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah, tapi Bapak dan Ibu dengan catatan kalau memang yang pengembangannya itu adalah produk dan bahannya. Tapi ketika ternyata ada juga pengembangan namanya pengembangan fasilitas produksinya. Yang tadinya misalnya tidak punya cabang, lalu kemudian punya cabang. Misalnya cabang outlet atau gerai. Nah, itu berarti dia juga masuk ke dalam pengembangan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti itu mungkin bisa masuk ke dalam pengawasan PPH juga. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan mengawasi pengadaan bahan, nah sekarang Bapak Ibu melakukan pengawasan terhadap penanganan bahannya. Bapak Ibu ketika melakukan pengawasan penanganan bahan, nih penanganan bahan, berarti si bahannya sampai di tempat Bapak Ibu. Cek kemasannya, cek fisik dari si bahan yang akan digunakan untuk produksi itu, kesesuaian namanya, nama produsen, negara asal, dan juga kemasan dan dokumen pendukung yang ada dalam atau yang terlampir di dalam bahan tersebut seperti itu. Kalau yang import biasanya dokumen bahannya itu secara tidak langsung menjadi satu kesatuan ya Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau yang untuk apa namanya lokal biasanya itu ada dari produsennya, kemudian yang megang itu supplier. Nah, Bapak Ibu bisa memastikan ke suppliernya. Apakah sudah ada terlampir dokumen pendukung itu di supplier? Karena eh, yang sependek yang saya pahami, supplier itu atau distributor itu bisa saja dia itu mengambil beberapa bahan dari beberapa produsen. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa bahan yang Bapak Ibu pesan dan juga yang datang ke tempat Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di awal terkait kontrak tersebut kepada supplier gitu ya. Kemudian bahan dengan sertifikat halal dari luar negeri misalnya seperti Ivanka, ini Bapak Ibu harus pastikan bahwa logo halalnya sudah diperiksa saat pemeriksaan bahan datang. Kemudian untuk bahan-bahan yang tidak kritis yang masuk ke dalam KMA 1360 itu boleh tidak diperiksa Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek dulu nih di KMA 1360, memang bahan-bahan apa aja sih di tempat saya yang boleh nggak diperiksa gitu ya. Kemudian selain itu, yang masuk di dalam KMA 944 dan juga 748 berarti wajib untuk diperiksa dokumen pendukungnya ya Bapak Ibu karena masuk ke bahan kritis ataupun sangat kritis, bahan kompleks gitu ya. Kemudian ketika penyimpanan, pastikan bahwa tata letak dalam penyimpanannya ini tidak terjadi kontaminasi dan juga sesuai dengan standar dalam apa namanya penanganan bahan tersebut, baik suhunya, baik juga wujud dari bahan itu sendiri, apakah bisa di suhu ruang atau di freezer, chiller, kemudian liquid atau cair atau serbuk gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan pengawasan penanganan bahan yang ada di tempat Bapak dan Ibu, pastikan Bapak Ibu memiliki bukti-bukti terkait penanganan bahan ini, mulai dari berita acara penerimaan bahan sampai dengan ada surat jalan atau fraktur dari apa namanya? Fraktur atau kwitansi pembelian atau bon pembelian ya sederhananya atau nota pembelian. Kemudian adanya dokumen pendukung lain. Dokumen pendukung lain ini tidak hanya sertifikat halal, Bapak Ibu. Bisa saja ternyata surat pernyataan, diagram alir dari produsennya tentunya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada COA, ada hasil uji labnya, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya ada MSDS gitu. Kemudian ada ya sudah cukup sampai di situ biasanya seperti itu. Ada mungkin juga ada Bapak Ibu yang menggunakan form checklist.
Nah, itu silahkan dilampirkan atau dibuat form checklistnya terhadap penerimaan atau penanganan bahan ini. Nah, ini salah satu contoh form penerimaan barang yang apa namanya, yang bisa dijadikan contoh. Di situ ada nama produsennya, kemudian ada nama barang, satuannya, kemudian spesifikasi dari bahan tersebut atau seleksi bahannya sudah verified atau belum atau tidak sesuai dengan kriteria. Nah, kalau sudah tidak sesuai dengan kriteria seleksi bahan Bapak dan Ibu, maka non verified. Ketika itu sesuai, maka itu verified. Kemudian keterangan ini biasanya apa namanya, ada dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terlampir di dalamnya. Misalnya sertifikat halal atau surat jalannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga terhadap penanganan bahan, misalnya ternyata alat yang digunakan untuk apa namanya, pendistribusian bahannya itu atau mobilnya atau armada transportasinya itu selalu dibersihkan gitu ya, sesuai. Nah, maka ada form pemeriksaan terhadap akomodasi atau transportasi yang digunakan untuk pengiriman bahan tersebut, bahwa bahan yang akomodasi yang digunakan ini selalu digunakan untuk mengirim bahan-bahan seperti sayur, buah-buahan, tidak ada bahan hewani di dalamnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau dia dari peternakan, pastikan ya Bapak Ibu bahwa peternakan atau transportasinya itu tidak mengangkut hewan yang diharamkan, kemudian bergantian dengan hewan halal hasil sembelihan. Itu pastikan seperti itu Bapak Ibu. Maka kenapa saat ini ketika Bapak Ibu dilakukan audit eksternal dari LPH, eh, beberapa LPH itu sudah menekankan atau banyak yang mencari atau menelusur terkait form kebersihan alat transportasi pengiriman bahannya dari supplier ke tempat Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian setelah itu adanya pengawasan terhadap tempat penyimpanan bahan halal, ini masih masuk ke dalam penanganan bahan Bapak dan Ibu. Pastikan bahwa tempat penyimpanannya itu selalu dibersihkan dan sesuai dengan kriteria. Misalnya bahan-bahan halal yang datang di tempat Bapak Ibu ini langsung disimpan di dalam rak-rak. Kalau belum bisa disimpan di dalam rak, apakah menggunakan troli atau palet-palet sehingga dia tidak bersentuhan langsung dengan lantai, atau apa namanya, ditaruh di apa namanya, tanah gitu ya, yang lebih rendah daripada personilnya, sehingga nanti mudah untuk terjadinya kontaminan, atau misalnya tidak sengaja personil ini menginjak bahan yang baru datang tersebut gitu ya. Nah, kemudian bisa menggunakan kartu stok, atau silakan kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan sistem, nah persediaan barangnya ini dicatat atau dituliskan di dalam sistem, silahkan. Ini untuk alur verifikasi dari penanganan bahan itu sendiri. Ketika bahan datang, Bapak Ibu periksa kemasan bahannya atau fisik bahannya tersebut. Kemudian juga ada dokumen pendukungnya lain-lainnya itu. Ketika itu sudah sesuai dengan bidang-bidang atau bagian-bagian yang mengurusi terhadap pengadaan bahan, kemudian sudah sesuai dengan apa eh, sesuai dengan kriteria bahan halalnya Bapak Ibu, itu boleh langsung digunakan ke lini produksi atau dia masuk ke dalam gudang penyimpanan dulu. Nah, ini tergantung dari prosedur Bapak dan Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu ternyata mendapatkan bahan yang tidak sesuai dengan kriteria Bapak dan Ibu dari si supplier yang baru misalnya gitu ya, apakah ini akan terjadi penolakan, bisa diretur atau tidak bisa diretur. Kemudian tidak bisa juga, ya kalau tidak bisa diretur, eh, cara penanganan di tempat Bapak Ibu seperti apa? Kemudian pencegahannya seperti apa? Supaya tidak terjadi hal seperti itu yang merugikan pihak Bapak dan Ibu selaku produsen atau selaku pelaku usaha yang akan melakukan produksi dengan bahan-bahan tersebut gitu ya. Kemudian ketika memang dia bisa diretur, apakah harus menunggu dulu dengan mengkarantina bahan gitu?
untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen terkait bahan ini memang sesuai spesifikasi atau tidaknya, baru nanti ada keputusan dari supplier untuk bisa diretur atau tidaknya. Nah, itu sesuai dengan kontrak kerjasama dan juga prosedur yang Bapak Ibu buat, maunya seperti apa gitu ya. Kalau yang udah ada audit supplier nih, biasanya ini sudah secara tidak langsung ini sudah dilaksanakan. Tapi ada yang prosedurnya itu sudah tertulis dengan detail, ada yang belum. Kalau yang belum tertulis, nah mungkin itu bisa ditambahkan poin-poinnya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan pengawasan terhadap pengadaan bahan dan juga penanganan bahan, maka Bapak Ibu melakukan pengawasan terhadap proses produk halalnya. Berarti kalau pengawasan proses produk halal ini tidak lepas dari personil, alat, tempat, ya Bapak Ibu ya, alat tempat yang digunakan untuk proses produksi. Yang tadi disampaikan bahwa kalau ada pengembangan fasilitas produksi itu, nah ini masuknya ke dalam pengawasan PPH Bapak Ibu. Di mana di sini Bapak Ibu nantinya akan melihat rangkaian kegiatan itu mencakup dari penyediaan bahan sampai dengan penjualan dan penyajian atau produksinya, penyajian produknya. Kemudian dari penyediaan bahan tadi sudah ya Bapak Ibu, hingga hingga apa namanya penanganan bahan. Kemudian pada saat pengolahan, apakah sarana prasarana alat dan tempat yang digunakan untuk produksinya ini sudah sesuai dengan produk dengan kriteria halal ketika dia halal dedicated seperti apa. Kemudian ketika dia sharing facility, apa namanya, apakah dia memang tidak menggunakan bahan-bahan yang non halal gitu ya. Ketika dia Balik lagi, ketika dia menggunakan bahan-bahan non halal, berarti dia harus memisahkan lini produksinya. Bahkan sampai ada yang memisahkan apa namanya, nama perusahaan atau brandnya gitu ya, Bapak Ibu. Supaya menjadi suatu keamanan atau jaminan bagi konsumen bahwa produknya memang berbeda, diproduksi di tempat yang berbeda gitu ya. Itu di dalam pengolahan. Kemudian penyimpanan itu sama ya Bapak Ibu. Penyimpanan apakah ada gudang tersendiri yang untuk menyimpan, baik itu penyimpanan gudang bahan, kemudian gudang alat-alat produksi atau sarana prasarana lain. Nah, itu apakah ada gudangnya tersendiri? Kemudian ada di dalam pengemasan, pada saat pengemasan ini apakah Bapak Ibu melakukan pengemasan sendiri di tempat Bapak Ibu atau Bapak Ibu melakukan maklon terhadap pengemasan produk yang Bapak Ibu hasilkan. Seperti itu. Kemudian pendistribusian ini terkait apa namanya, kepenunjukan vendor atau kepenunjukan apa namanya, perusahaan transportasi terhadap pendistribusian tempat Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara menseleksinya atau kriteria terhadap produsen jasa yang akan membantu terhadap jalannya distribusi produk Bapak Ibu. Kemudian penjualan dan penyajian ini ketika Bapak Ibu memiliki outlet dan gerai ya Bapak Ibu untuk apa namanya, produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu hasilkan. Kalau Bapak Ibu tidak ada gerai atau outletnya, maka tidak tidak masuk ke dalam pengawasan PPH. Nah, selain itu, ini ya Bapak Ibu, dalam pengawasan PPH juga pastikan bahwa fasilitas produksi dan prosedur produksinya sesuai dengan SCPH. Kalau ini khusus untuk jasa penyembelihan, biasanya memang sudah harus terpisahkan antara penyembelihan hewan yang halal dan tidak halal. Bahkan ada radiusnya berapa kilometer yang menjadi rekomendasi, itu tidak bisa bersinggungan atau tidak bisa bersamaan gitu ya. Nah, kalau di industri pengolahan makanan minuman tidak sampai sedetail itu, tidak sampai yang apa namanya berapa kilometer radiusnya gitu enggak. Tapi lebih ke benar-benar memisahkan antara personilnya, peralatan-peralatannya, tempat yang digunakan untuk proses produksinya itu. Nah, ketika itu sudah terpisah, maka
bisa digunakan atau bisa disertifikasi terhadap kehalalannya, baik dari tempat pengadaan bahan, pengolahan, kemudian penyimpanan bahan dan produk, tempat pengemasan, serta cara pendistribusiannya. Nah, ini untuk memastikan hygiene dari personil maupun fasilitas produksinya agar tidak menyebabkan kontaminasi silang. Kalau gambar yang di sebelah sini nih Bapak Ibu, di sini ada apa namanya ya, penjualan ya, gerai atau outlet penjualan hewan hasil sembelihan, ternyata di mana hewan hasil sembelihan yang non halal dan juga yang halal ini masih bercampur menjadi satu. Kemudian personil yang melakukan kegiatan tersebut pun masih sama dan peralatannya tidak terpisah, tidak dipisahkan. Nah, ini bisa menimbulkan atau menyebabkan kontaminan baik terhadap baunya ataupun mungkin nanti akan mempengaruhi rasa juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini gambaran terhadap fasilitas produksi yang dia masih ada hewan liar atau hewan peliharaan yang berkeliaran di fasilitas produksinya sehingga bisa menyebabkan kontaminan dari baik itu dari bulu maupun kotoran hewan tersebut kepada fasilitas produksi yang ada di tempat atau dapur usaha pelaku usaha tersebut gitu Bapak Ibu. Kenapa gambaran ini ada ditampilkan? Karena sebetulnya ini contoh real atau konkret ketika kita terjun di lapangan, tidak tertutup atau tidak menutup kemungkinan kita menemukan hal ini seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sebagai pelaku usaha yang saat ini sudah mendapatkan pengetahuannya, nanti bisa coba diobservasi nih tempat produksinya, apakah terjadi hal-hal demikian. Kalau iya, maka harus melakukan tindakan perbaikan ya, Bapak Ibu ya, sebelum adanya audit visitasi ataupun pengajuan sertifikasi dan itu dilakukan secara konsisten. Jadi ketika sertifikat halal pun sudah terbit, Bapak Ibu tetap harus mengobservasi dan melakukan pengawasan terhadap lingkungan produksi dengan hal-hal tersebut. Jangan sampai itu dilakukan ketatnya ketika ingin pengajuan saja, tapi ketika sertifikatnya sudah didapat, Bapak Ibu lupa untuk mengawasi itu. Nah, itu tidak tidak diperkenankan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu melakukan audit internal juga nantinya. Kemudian ini untuk gambaran yang sesuai dengan kriteria ya Bapak Ibu di mana personilnya ini menjaga hygiene dari apa namanya dari dari body atau dari tubuhnya dia sendiri gitu ya, dari tubuh personilnya itu sendiri dia sudah aware, dia menggunakan masker, menggunakan APD ya, menggunakan sarung tangan, kemudian tutup kepala gitu ya. Kemudian juga kalau apa sayur-sayuran, kemudian pokoknya bahan-bahan itu ditangani sesuai dengan apa namanya, dengan kriteria fisik maupun eh, organoleptik dari si bahan itu sendiri. Nah, kemudian dijaga bahwa fasilitas produksinya itu tidak mudah terkontaminan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan pengawasan terhadap proses produk halal, baik itu personalitinya, kemudian sarana prasarana, alat tempatnya, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk membuat form-form terhadap pengawasan itu. Salah satunya adalah form catatan hasil produksi. Kenapa catatan hasil produksi ini yang apa namanya terlampirnya di pengawasan proses produk halal? Karena dari bahan yang sudah Bapak Ibu pesan tadi, kemudian masuk ke dalam penyimpanan atau langsung digunakan, di situ ada form telusurnya sebetulnya ya. Nah, kemudian dari form telusur bahan ini, misalkan tepung terigu A digunakan untuk pembuatan kue kering, misalnya produknya bakery gitu ya. Untuk nastar sekian kilo, untuk kastengel sekian kilo, untuk putri salju sekian kilo. Nah, putri salju, nastar, kastengel itu kan hasil proses produksi Bapak Ibu. Kemudian itu menjadi berapa kilogram produk atau menjadi berapa toples satuannya tergantung dari tempat Bapak Ibu ya, apa yang diproduksi.
Nah, itu masuk ke dalam catatan hasil produksi ini. Di sini, di mana di situ ada nama produk, varian, dan merek yang Bapak Ibu hasilkan, serta jumlahnya, jumlah dengan satuan yang sesuai di tempat Bapak Ibu. Nah, keterangan ini bisa dengan kode produksi atau expired date di tempat Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu, nah ini ada sebetulnya, oke. Kemudian setelah pengawasan proses produksi ini sudah dihasilkan produk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengawasi lagi terkait apa namanya sarana prasarana yang Bapak Ibu gunakan. Apakah dia ketika Bapak Ibu memproduksi itu terkena najis sedang ataupun najis beratnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu ternyata tidak sengaja ada bahan yang ternyata dia itu mengandung najis sedang, maka Bapak Ibu harus melakukan pencucian atau pensucian terhadap sarana prasarana atau peralatan fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi produk yang eh, ternyata ketika ditelusur dia itu mengandung najis sedang tersebut. Kalau apa namanya kalau terkena najis sedang berarti Bapak Ibu harus mencuci dengan apa Bapak Ibu? Kalau najis sedang, Bapak Ibu harus membuang dulu najisnya, kemudian dicuci dengan air sebanyak 7 kali ya, sehingga bau, rasa atau warnanya itu hilang. Seperti itu ya. Atau Bapak Ibu ternyata produksinya kopi luwak, mungkin kemarin dengan Kiai, Pak Kiai atau Pak Ustadz sudah dijelaskan ya terkait misalnya kopi luwak. Bapak Ibu ternyata produksinya kopi luwak, berarti si biji kopinya itu harus direndam dulu, dicuci sampai dengan apa namanya najisnya itu dari si kotoran luwaknya itu hilang atau apa namanya iya betul ya sampai hilang kotorannya kemudian tidak tidak ada sisa tertinggal baunya warnanya juga memang sudah warna dari biji kopi itu sendiri tidak ada kontaminan lainnya seperti itu contohnya. Nah, setelah kita mengawasi penanganan bahan halal kemudian eh pengadaan, penanganan, kemudian juga proses PPH-nya. Nah, di sini kita mengawasi terhadap pengembangan produk atau ketika Bapak Ibu melakukan resertifikasi. Di mana kalau Bapak Ibu akan resertifikasi itu, Bapak Ibu sudah memastikan Bapak Ibu itu sudah memiliki prosedur terhadap pengembangan produk atau bahan baru yang Bapak Ibu akan gunakan. Kemudian bahan-bahan yang digunakan itu yang belum terdaftar maka harus didaftarkan sesuai dengan seleksi bahan barunya tadi Bapak Ibu dengan form saat mengajukan seleksi bahan baru, kemudian dengan ada lampiran sertifikat dari bahan itu sendiri dan juga ada foto dari kemasan produknya yang akan digunakan. Nah, Bapak Ibu setelah itu jangan lupa untuk menyimpan bukti dari pengajuan reformulasi ataupun pengembangan produk atau bahan baru tersebut. Setelah itu, ketika Bapak Ibu menjadi penyelia halal misalnya tadinya di industri makanan, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menjadi penyelia halal di restoran atau catering, jangan lupa ketika Bapak Ibu melakukan prosedur pengembangan tersebut, Bapak Ibu sudah melakukan pencatatan atau penulisan terhadap formulasi produk barunya itu ya Bapak Ibu ya. Karena biasanya ini yang justru malah tertinggal ketika ada pengembangan produk baru bahwa catatan reformulasi untuk produknya itu belum siap itu ya. Nah, itu pastikan Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan dengan tim dulu untuk melampirkan itu. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah kerja terhadap pengawasan penanganan produk halal. Jadi, ketika bahan sudah Bapak Ibu olah, sudah di dalam proses produksi halal menjadi produk. Nah, produknya ini bisa dikatakan produk halal, di mana ketika produknya ini sudah sesuai dengan kriteria SJPH, yaitu baik dari penamaan, bentuk, profil sensori yang ada terdiri dari bau, warna, rasanya itu sesuai dengan kriteria halal ya Bapak Ibu tidak merujuk atau tidak apa namanya tidak seperti yang diharamkan atau yang
tidak diperbolehkan. Kemudian setelah itu pastikan kemasan produk yang digunakan tidak menimbulkan sara ya Bapak Ibu ya. Informasi yang salah. Kemudian pastikan bahwa ketelusuran dari bahan sampai dengan dia diproduksi itu memenuhi persyaratan sertifikasi halal terhadap PPH-nya tadi, Bapak Ibu ya. Kemudian juga pastikan bahwa penyimpanan produk halalnya tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak halal atau najis. Sayang kan ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah benar-benar selektif, sudah benar-benar memperhatikan proses produksinya dari pemilihan bahan dan sampai dengan pemilihan suppliernya. Kemudian ketika pendistribusian produknya, Bapak Ibu lupa untuk mencari jasa distribusi yang memang sudah menerapkan atau sudah memahami terkait kriteria halal bahwa bahan yang ditangani ini, yang halal ini sudah harus terpisah dengan bahan-bahan yang tidak halal gitu atau yang belum bersertifikat halal atau yang masih syuhbat apa namanya apa status keraguan-raguannya gitu ya, status kehalalannya masih diragukan. Nah, itu sudah terpisahkan. Kemudian pengemasan produk Bapak Ibu ini pastikan bahwa dia itu kedap udara, jadi tidak mudah untuk terkontaminan dari luar gitu, Bapak Ibu ya. Contoh mudahnya itu misalnya Bapak Ibu industri apa ya, proses industri produk industri misalnya sambal. Kemudian karena kemasannya ini tidak belum atau tidak kedap udara, tidak berlapis gitu ya. Bapak Ibu juga menerima pesanan dari orderan online. Nah, ketika ada pesanan, Bapak Ibu langsung kirim begitu saja, pakai plastik apa namanya, plastik kresek gitu ya. Si sambalnya langsung masukin plastik kresek, terus diangkut nih sama Bapak ojek online misalnya. Nah, itu ternyata dia bawa beberapa produk makanan yang khusus untuk Shopee Food misalnya seperti itu. Nah, ternyata dia habis mengambil apa namanya produk yang hasil olahan misalnya apa namanya ada catering tuh ya Bapak Ibu ya. Catering ini catering memang dia Chinese food gitu. Dia menggunakan daging babi. Nah, itu di dalam boxnya, di dalam box Gojeknya itu dijadikan satu, tidak ada pemisahnya. Nah, ini bisa tercampur atau kuah dari si apa namanya? Kuah dari si masakan yang mengandung daging babi itu bisa apa namanya? Uap-uapnya itu uap udaranya itu bisa mengkontaminan sambal kita yang memang sudah tersertifikasi halal ini sehingga baunya itu bisa menyerupai bau dari khas daging tersebut. Itu bisa saja terjadi atau ketika Bapak Ibu melakukan perjalanan, pengalaman pribadi nih Bapak Ibu melakukan perjalanan ketika Bapak Ibu diberikan roti, rotinya isinya selai sebetulnya selai buah. Tapi ketika dimakan ternyata kok rasanya rasa abon daging. Nah, dagingnya udah gitu ketika kalau kita sudah bisa membedakan gitu ya Bu, Pak, dagingnya itu daging ham, baunya seperti itu. Rasanya pun jadi apa namanya? Jadi sama seperti daging ham itu. Nah, itu berarti kan produk dari roti selai buah ini terkontaminan entah pada saat pengerjaan atau proses produksinya itu alatnya masih bercampur atau lupa untuk dicuci dengan bersih sehingga minyak dari dagingnya itu masih menempel di apa namanya masih menempel di loyang untuk pembuatan roti itu atau bagaimana saya tidak paham tapi yang jelas ketika dimakan itu memang bau dan rasanya itu sama sehingga tidak dilanjutkan untuk makan gitu ya. Nah, kemudian ada juga kekhususan untuk restoran dan catering. Ini biasanya ada di alat saji yang di mana masih beberapa kali bukan beberapa kali, masih ditemukan atau sering ditemukan alat penyajian ini masih pinjam meminjam dengan temannya gitu ya, dengan teman sesama catering. Nah, ini pastikan ketika Bapak Ibu melakukan peminjaman alat, catering yang
Bapak Ibu pinjamkan alatnya atau Bapak Ibu meminjam alat catering mereka itu sudah bersertifikat halal juga ya. Dan pastikan bahwa menu-menunya itu memang tidak ada menu-menu yang menu tradisional yang mengarah ke penggunaan daging-daging yang diharamkan atau yang najis ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh mampu telusur produk di mana Bapak Ibu nanti bisa ada penerapan kode produksi yang berisi varian produk, tanggal produksi, lini produksi dan atau apa namanya plain setnya atau dapur produksinya di cabang yang mana gitu atau area mana gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti konsumen bisa juga bukan konsumen yang menelusur, tapi biasanya ketika ada keluhan dari konsumen, Bapak Ibu mudah untuk menelusur bahan-bahan yang digunakan dan itu ada di lini produksi yang mana, seperti itu. Nah, ini contoh dalam pembuatan laporan pengawasan itu sendiri dan jangan lupa bahwa laporan pengawasan itu masuk ke dalam lampiran manual SCP. Kemudian bentuk laporan itu adalah suatu bentuk penyajian fakta, suatu kegiatan. Kemudian berdasarkan pada fakta-fakta yang ada disajikan berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Nah, saat ini Bapak Ibu sebagai penyuluh halal, maka Bapak Ibu melaporkannya adalah kriteria-kriteria halal. Untuk penyusunan laporan itu prinsip-prinsipnya itu harus lengkap, jelas, benar, akurat, sistematis, dan juga objektif serta dilakukan secara tepat waktu untuk terjadinya atau mengambil keputusannya itu sesuai dengan waktu yang eh, pada saat itu terjadi gitu ya, belum lewat waktunya. Nah, rekomendasinya sifatnya ini hanya saran atau penganjuran atau membenarkan sesuatu yang sudah baik gitu ya, atau menguatkan atau memperbaiki kriteria yang belum sesuai atau ketika ada penyimpangan dalam laporan itu. Nah, sebaliknya, hal-hal ini juga dapat menjadi hal-hal yang baik untuk memperkuat suatu suatu kriteria yang sudah sesuai sehingga dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Berikut untuk paparan materi unit kompetensi ketiga yaitu pengawasan bahan, proses, dan produk halal. Baik Bapak dan Ibu, sambil saya coba membacakan dari kolom chat. Ada tugas yang akan saya share terlebih dahulu. Tugas LK2-nya mana katanya di Bapak Ismail Abduh di grup. Tugas duanya itu ada di ini Pak, di yang kemarin. Sudah di-share ya Bapak dan Ibu ya. Nah, berikut untuk studi kasus unit kompetensi 3 tugas 2 ya. Tugas 2 Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu uploadnya di tugas 2 di dalam sistem. Silahkan Bapak Ibu download dulu. Bu, maaf, kemarin saya upload yang LK2 itu di tugas 2 lah. Gimana ya? Hmm. Bukan di tugas 1. Gimana itu, Bu? Gak Nggak apa-apa. apa-apa Pak Samir, nanti dibenerin aja. Yang di tugas 2 di delete, Bapak masukin ke tugas 1 ya, yang Oh iya, iya. LK2. Oke. Mm-mm. Baik, makasih, Bu. Bisa-bisa. Nah, ini dari Ibu Adira Amalia. Izin bertanya, Ibu, jika kita mau mengembangkan menu baru, tetapi memakai bahan yang sama, apakah harus mengajukan pengembangan juga? Nah, kalau menu barunya ini bahan-bahannya masih sama, Bu, Ibu bisa lakukan audit internal dulu yang terkait bahan yang 6 bulan sekali. Kemudian nanti setelah 6 bulan itu apakah ada pengajuan menu-menu baru lagi? Nah, ketika ternyata dalam siklus 6 bulan itu memang setiap bulannya ada menu baru,
Ibu bisa laporkan kepada LPH dan BPJPH-nya itu bersamaan di 6 bulanan itu atau di dalam audit internal yang 1 tahun sekali itu, Bu Adira. Bagaimana Bu Adira? Jadi nggak setiap ada menu baru, ibu bapak ajukan pengembangan. Kemudian ada menu baru, ajukan pengembangan. Nah, nggak apa boleh nggak kayak gitu ketika bahan-bahan yang digunakan memang sudah ada di dalam daftar bahan halal bapak dan ibu. Karena untuk pengajuan pengembangan pun kan butuh waktu ya bapak dan ibu ya untuk di-approve-nya seperti itu. Nah, kalau untuk penggunaan bahan baru itu per setiap 6 bulan sekali. Ada di dalam Cap Kabannya ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa cek kembali regulasinya. Kemudian dari Bu Adira juga, jika kita melakukan pembelian bahan baku dari online seperti Shopee, bagaimana untuk melakukan pengecekan bahannya? Nah, kalau beli di Shopee, pastikan itu yang sudah ada labelnya Ibu dan Bapak produknya agar lebih memudahkan. Kemudian, kalau dia memang tokonya bukan produsennya, eh, ternyata dia retail gitu ya, toko retail atau distributor atau supplier dari produsen ini, maka maka pastikan fisik dari bahan itu memang kemasannya itu sesuai. Kemudian juga Bapak Ibu kan kalau di dalam shop order online itu bisa download faktur sebagai bukti pengadaan bahannya. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang fakturnya itu sebagai bukti pengadaan bahan gitu. Kemudian ya Pak Hendrik, bagaimana cara melakukan pengecekan ID sertifikat halal sebelum sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH? Kalau misalkan Bapak sebagai pelaku usaha, kemudian Bapak yang mendaftarkan nih, Bapak mau ngecek ID sertifikat Bapak sendiri. Nah, itu nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan LPH-nya langsung. Tapi kalau ternyata itu punyanya produsen yang bahannya Bapak gunakan, Bapak berarti harus menanyakan ke produsen bahan itu. Kalau Pak Hendrik ternyata dalam pengadaannya itu menggunakan supplier, berarti Bapak harus follow up ke suppliernya supaya suppliernya follow up kepada produsennya gitu. Bagaimana Pak Hendrik? Ya, Bu, baik Bu, kasih Bu. Karena tadi malam saya coba cek gitu kan, ada di kemasannya ada ID. Cuman waktu kita cek ke BPJPH itu nggak muncul ya gitu. ID-nya yang Bapak ketikkan, Pak. Betul Bu, ID-nya. Ya coba Bapak berarti ya itu harus memastikan apakah dapat langsung dari supplier atau dari produsennya. Kalau dari produsennya kan langsung mudah ya Pak komunikasinya. Baik Bu, terima Oke, kasih. sama-sama. Kemudian Bu Siti, untuk produk kemasan, misal pelaku usaha membeli plastik kemasan atau toples yang sudah bersertifikat halal, tapi untuk stikernya yang ditempelkan di kemasan harus bersertifikat halal juga. Nah, selama si stikernya ini tidak terkenal langsung oleh produk, itu nggak masalah, Bu, belum bersertifikat halal atau tidak bersertifikat halal. Tapi kalau ternyata kemasannya ini bisa nempel ke produk, eh, itu sebaiknya stikernya memang yang sudah bersertifikat halal gitu ya Bu ya. Kayak sekarang ada tuh makanan yang ditempelin apa namanya kayak hasil foto apa namanya yang bisa dimakan, yang food grade itu. Nah itu berarti stiker foto yang menempel di misalnya di cake atau di nasi ya ada nasi juga yang ditempel gitu. Nah itu yang harus berlabel halal gitu ya karena dia langsung menempel dan bisa dimakan. Gitu ya edible printing gitu. Kemudian juga Ibu Hernawati. Assalamualaikum Bu, izin bertanya apakah kita sebagai penyelia halal akan mengizinkan atau memungkinkan pelaku usaha meminta SH dulu dan mereka membayarnya tanpa kita lakukan pemeriksaan atau audit dahulu tanpa melakukan proses-proses dalam eh, maksudnya gimana nih Bu Hernawati silakan Bu. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, misalnya tuh ada pelaku usaha, dia mau membayar dulu, tapi berkasnya nanti gitu, nyusul. Nah, itu gimana ya Bu? Apakah berkas pengurusannya atau apa? Dia
udah nih, saya bayar dulu misalnya. Tanpa kita kan nggak tahu tuh proses-prosesnya tuh gimana gitu kan. Nanti mau memperoleh sertifikat tuh apa-apa aja berkasnya gitu. Jadi dia maksudnya mau eh, ya udahlah, jangan dulu di eh, berkasnya atau dia tinggal terima bersih lah ibaratnya seperti itu. Tuh gimana ya, Bu? Eh, ini dalam hal ini pelaku usahanya siapa, Bu? Kemudian membayarnya kemana? Misalnya gini, dia kan kalau kita mau melakukan eh, s- sertifikat itu kan mungkin ada misalnya kayak proses-prosesnya atau audit-auditnya gitu kan. Nah, misalnya dia bayar berkasnya dulu lah atau apa. Udah, maksudnya seandainya lah ada seperti itu gitu, biar supaya keluarlah sertifikat halalnya. Udah saya bayar, jadi dia nggak mau di audit dulu gitu. Udah keluar aja dulu sertifikatnya gitu, tanpa kita lakukan audit seperti itu. Nah itu gimana ya Bu? Karena gini Bu Hernawati, kalau saya pelaku usahanya siapa dulu nih Bu? Ibu misalnya. Enggak, pelaku usahanya misalnya orang lain lah, klien atau apa gitu. Oh, Ibu tuh sebagai pelaku usaha atau konsultan maksudnya di sini. Saya konsultannya misalnya. Oke, berarti kan Ibu selaku konsultan itu berarti harus mendaftarkan si pelaku usahanya dulu ke BPJPH melalui Ya. aplikasi Si Halal. Nah, kemudian memang kalau di dalam aplikasi Si Halal itu, ketika Ibu sudah melakukan pendaftaran atau pengajuan, Ibu akan mendapatkan apa namanya invoice dan juga STTD nantinya ketika ibu sudah melakukan pendaftaran gitu. Nah, Hmm. setelah ibu setelah itu baru dilakukan eh, audit ke LPH karena nanti LPH-nya baru akan ditunjuk ketika Ibu Hernawati ini selaku konsultan sudah melakukan pendaftaran di Si Halal, sudah membayarkan invoice-nya sesuai dengan yang ada di dalam Hmm. BPJPH. Hmm. Hmm. Nah, nanti pendaftaran Si Halal itu akan dikirimkan kepada LPH. Nah, baru LPH akan melakukan proses dari mulai pra-audit hingga audit lapangan hingga pasca auditnya itu misalnya ada temuan-temuan apa yang harus diperbaiki. Nah, Hmm. itu nanti akan diperbaiki dulu oleh pelaku usaha dan ibu selaku yang mendampingi di lapangan gitu ya. Nah, Hmm. setelah itu nanti baru auditor bisa membuatkan laporannya, diajukan kepada kepada MUI. Nanti apakah di dalam MUI itu di dalam sidang fatwanya rekomendasinya itu dia direkomendasikan lulus untuk mendapatkan sertifikat halal atau tidak gitu, Bu. Hmm. Nah, Oke. baru nanti setelah itu, ketika memang ada rekomendasi halal dari MUI, dikirim ke dalam BPJPH, dan baru terbit draft sertifikat halalnya. Tapi kalau dari MUI nggak apa ya tidak merekomendasikan untuk pelaku usaha ini bisa halal, ya maka tidak terbit sertifikat halalnya. Begitu Bu Hernawati. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Jadi tidak ada proses hanya bayar aja, tapi tidak ada audit dan lain-lainnya tidak ada ya Bu ya. Oke, oke. Selama ibu sebagai konsultan juga harus melakukan pendaftaran ke dalam si halal. Itu jalurnya ya. Thank you ya Bu. Ya, Makasih. sama-sama. Nah, selanjutnya dari raise hand dulu ya, Bapak dan Ibu ya. Aduh, saya ini salah masuk ruang tadi ya, ketinggalan nih. Oh, iya. Ya, 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 kelas B. baik. Nanti melanjuti aja ya, Bu, mengikuti. Nanti kalau ada informasi yang tertinggal bisa bertanya di Bu grup, Akin, di grup Baik bimbingan itu. ya. tadi saya salah kamar. Mungkin Kak. Hanya ini salah kamar, lupa kalau ada 2 kelas hari ini. Oh, baik. Pak Ismail juga sama nanti bisa berkomunikasi di grup bimbingan ya, Pak Ismail. Ya. Dan juga mungkin nanti akan ada apa namanya video ulang terkait ini. Nanti dikirim link videonya, nanti bisa diputar kembali. Silahkan Pak Munawar. Ini ngerjakan tugas ya, Bu. Iya, ini habis tanya jawab, habis diskusi, kita langsung mengerjakan tugas Pak Ismail. Tapi sudah mengerjakan apa? Sudah mulai apa Oh, gimana? belum, 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 Oh, belum. belum. Oh iya ya. Oke. Tugasnya ini ya PT Roti Nusantara ya. Iya, betul. Oh Boleh ya. di-download Tadi dulu di Bapak kelas dan B Ibu. itu apa itu? Iya. Beda ininya, kasusnya. Kasusnya roti kayaknya ya kelas B, Bu. Iya, Bukan izin, roti, bukan izin Mbak apa sih Akin. tadi? Kami juga salah kamar tadi, masuk di kelas B.
Oh Terus ya, ini baik itunya Bu apa, Bu? Yulia. Ya, Plugin. baik Bapak dan Ibu. Sebetulnya kalau Oh, untuk penjelasan materinya sama, hanya tugasnya yang berbeda. Tenang aja ya. Ya, oke. Bapak Ibu yang baru bergabung di grup A, boleh download dulu tugasnya ada di grup A. Nah, di situ ada tulisan studi kasus UK3. Nah, Bapak Ibu oh boleh gitu ya, oke. download ya. Bapak dan Ibu yang baru bergabung tadi salah kelas, boleh absen dulu Bapak dan Ibu, mumpung waktu absennya masih terbuka. Baik, Pak Munawar, silakan Pak Munawar. Kita sampai 8.30 ya Izin untuk Ibu, ya, diskusinya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, saya bertanya ya. Ini mengenai masalah pengendalian hama gudang Bu ya. Hama gudang misalnya untuk pengendalian tikus atau kecoa apa di ruang gudang penyimpanan bahan gitu ya. Nah, apakah secara proses produk halal ada cara yang terbaik gitu selain dengan memasang mostrap gitu kan? Karena berdasarkan dari pengalaman dengan memasang mostrap tuh dari sekian banyak tikus yang berkelana gitu kan, hanya beberapa ekor saja tikus yang sial masuk perangkap gitu Bu ya. Dan itu pun yang masuk perangkap itu kadang terjadi dia meronta-ronta ingin keluar, akhirnya sampai berdarah-darah, burunya sampai bertebaran, itu berisiko berkontaminasi gitu. Izin Ibu, apakah bisa ada secara apa dari sisi proses produk halalnya itu bisa ada cara lain untuk pengendalian hama gudang tersebut. Terima kasih Bu. Mohon maaf masih di mute. Baik, terima kasih Pak Munawar diskusinya. Kalau dari pengalaman kami di lapangan itu Pak, kalau terkait ini untuk perusahaan gitu ya Pak ya, bisa dengan menggunakan jasa pets control juga Pak. Karena kan kalau untuk jasa pest control itu biasanya mereka itu memang memiliki personil-personil yang sudah dilatih untuk mencari nih, oh kalau hamanya tikus, berarti dia biasanya bersarangnya di mana? Dia bisa melihat nih, mengidentifikasi dari kotoran tikusnya ini, dia itu apakah tikus got atau tikus loteng gitu ya. Nah, kemudian dia akan menelusur eh, dari mana sumbernya itu gitu sih Pak. Biasanya kalau pakai Oh, pest control kayak gitu. jadi lebih baik menggunakan pihak ketiga Bu ya untuk Iya, pengendalian ini. biasanya dengan penanganan pihak ketiga dan kalau memang itu sering terjadi nanti bisa di apa namanya bisa dijadwalkan secara rutin Pak gitu. Oh, oke baik Bu, baik Bu. Nanti di pertemuan Bu. Terima Iya, kasih Bu. Assalamualaikum. sama-sama Pak Munawar. Waalaikumsalam. Silakan Pak Lodi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu terkait tentang OJT, Bu, gitu ya. Karena saya kan berniat untuk melaksanakan OJT itu di toko halal. Apakah proses pengawasan yang telah Ibu jelaskan ini itu dapat diterapkan di OJT yang akan saya laksanakan gitu? Jadi mungkin dalam bayangan saya saat ini, tema laporan OJT saya itu pengawasan dan peningkatan kontrol cross contamination di area display begitu contohnya, Bu. Itu bagaimana, Bu ya? Sebetulnya kalau OJT ini nantinya itu nggak yang kayak kita membuat penelitian kayak gitu sejauh itu sih Pak nggak. Hmm. Tapi lebih ke aplikatif kita membuat manual SJPH, kita benar-benar menyusunkan manual SJPH-nya si pelaku usaha, sama nanti membuatkan salah satu contoh prosedur untuk apa namanya untuk PPH-nya si pelaku usaha itu aja gitu Pak. Nggak sampai sedalam Oh, itu begitu. gitu. Oh, ya, 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 ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Sama-sama Pak Lodi. Jadi Bapak bisa di retail, bisa di misalkan kemarin Bapak dari Horeca ya. Oh, Bap- enggak, Bu. Saya dari Jepang. Oh di Jepang. Iya. Oh boleh resto-resto di sana misalnya begitu. Oh, kalau toko halal itu dimungkinkan nggak, Bu ya? Karena Toko kalau halal itu maksudnya gimana tuh ya, Pak? ada toko halal, jadi dia hanya hanya menjual produk-produk halal aja dari berbagai negara begitu, Bu. Termasuk dari Indonesia. Boleh sih Pak, tapi itu nanti jatuhnya jasa penjualan Iya. retail, heeh. Bukan Iya, iya. makanan minuman, nggak apa-apa Oh, sih. iya, iya. Terima Silakan kasih, Bu. sama-sama. Nanti boleh sharing sama fasilitator ya Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak.
Terima kasih sama-sama Pak Lodi. Silahkan Pak Rido. Oke, terima kasih Bu. Mau nanya case ini Bu ya. Kebetulan kami di perusahaan perkebunan kelapa sawit nih Bu. Mungkin belum ada kawan-kawan yang nanya masalah di kebun kelapa sawit. Nah, jadi yang saya tanyakan mungkin ada beberapa. Yang pertama itu terkait dengan proses nih Bu ya. Kalau sejauh ini kan yang saya ketahui terkait dengan sertifikasi halal ya, bahwasannya keseluruhan bahan baku, penolong dan lain sebagainya itu kan sudah kita daftarkan di aplikasi. Halo Pak Rido. Kemudian, ya halo, Iya, semua bahannya sudah didaftarkan dalam halo Bu. aplikasi Sihala. Lalu, Iya, kemudian dalam suatu waktu ada suatu proses nih Bu ya. Ternyata ada salah satu bahan penolong yang ada kemungkinan dia kontak pada produk nih, produk akhir. Misalnya seperti grease atau oli atau dan lain sebagainya nih Bu ya di proses prosesnya gitu pada pabriknya gitu. Nah, kemudian ternyata bahannya itu nggak ada lagi stoknya gitu. Stoknya sudah nggak ada. Kemudian kita nggak daftarkan ke aplikasi si halal nih. Kita nggak daftarkan itu sebagai bahan penolong. Tetapi bahannya sudah habis atau tidak diproduksi lagi. Nah, suatu waktu pabriknya rusak dan hanya itulah yang bisa satu-satunya yang membuat pabrik itu bisa operasional kembali gitu. Nah, kemudian kita belilah misalnya produk B gitu kan, yang memang itu substitusinya gitu. Tetapi kita belum daftarkan bahan itu sebagai bahan penolong gitu. Nah, itu nanti seperti apa Bu ya prosesnya gitu? Apakah diperbolehkan atau kita harus membuat dokumen pendukung lainnya atau bagaimana? Atau kita berhentikan dulu operasionalnya? Kalau kita berhentikan kan nggak mungkin gitu. Itu seperti apa Bu, kalau case-nya begitu? ini case-nya sudah terjadi belum Pak? Belum terjadi sih Bu. Oke. Jadi, kalau berarti pabriknya itu yang bisa hanya satu, intinya jadinya gitu ya. Iya, misalnya cuma satu Kemudian, bahan itu, atau mm, ada beberapa bahan, misalnya tiga yang kita daftarkan, tetapi bahan ketiganya ini udah habis stoknya, kemudian udah nggak ada diproduksi lagi, misalnya di pasaran gitu. Sehingga kita terpaksa cari yang lain, tetapi kita belum daftarkan itu gitu loh, pada hari itu juga gitu. yang bahan A dan B masih ada, bisa Habis misalnya, habis juga. tapi masih bisa apa namanya, masih bisa terpesan. Enggak, misalnya enggak gitu loh, Bu. Udah memang sama sekali nggak Em, ada lagi gitu. Kalau case kayak gini sih saya belum pernah ya Pak, jujur belum pernah. Tapi kalau misalkan memang sampai terjadi seperti itu berarti harus ada, kan stoknya bisa terlihat kan. Kalau dari stoknya itu bisa terlihat kemudian sudah menipis, kemudian kan masih ada mungkin ada cadangan atau apa namanya, ya katakan memang stoknya sudah menipis, tapi ketika di menipis itu kan Bapak pasti dari manajemen itu atau dari pihak pengadaan sudah melakukan perhitungan Pak, perhitungan penggunaan. Nah, kalau memang di situ kan berarti sudah ada ancang-ancang untuk memesan atau sudah memesan lagi kembali. Ketika ingin memesan kembali itu memang di situ dikatakan atau dinyatakan tidak ada, berarti kan Bapak harus mencarikan penggantinya secepatnya. Nah, Bapak secepatnya mencari, kemudian berkonsultasi kepada LPH yang sebelumnya itu memang mengaudit Bapak atau mensertifikasi Bapak, misalnya seperti itu. Nah, mungkin bisa dibantu oleh si LPH-nya untuk mencarikan si grace-nya tadi ya, bahan pelumasnya Ya, tadi itu. misalnya perlu Heeh. masuk. Nah, nanti dari LPH itu kalau ketika LPH sudah approve ya berarti kan tinggal apa ya, langkahnya itu pengajuan pengembangan bahan tuh Pak yang tiap 6 bulan Ya, sekali itu. pengembangan, oke. Pengembangan bahan yang 6 bulan sekali itu Bapak bisa ajukan ke BPJPH begitu. Oke.
Itu kalau case-nya adalah si penyelia, kemudian orang-orang SDM di situ care misalnya Bu, ya, aware ya Bu ya. Nah, kalau seandainya memang ternyata ada kesalahan dari si manusianya gitu yang tidak melakukan monitoring, tidak melihat stok, memang sudah terjadi benar-benar stok nggak dilihat, ternyata sudah habis gitu kan. Ternyata pada saat operasionalnya berhenti karena satu bahan itu terpaksa menggunakan bahan lain yang belum terdaftarkan gitu. Case-nya di situ gitu. Oke, berarti case-nya itu adalah human error dan juga Iya tidak benar. aware-nya ya Iya personil. benar. Nah, maka kita kembali lagi ke kriteria awal pertama itu, maka disitulah fungsinya juga sebagai penyelia halal untuk mengawasi adanya terjadinya seperti itu. Nah, kemudian setiap di briefing-briefing atau di setiap sosialisasi atau rapat-rapat kerja, pastikan lagi untuk mengulang mengenai apa namanya kriteria jaminan halal itu sehingga dan juga eh, apa ya agar timbul awareness dan juga komitmen terhadap si personil-personil terkaitnya ini supaya mereka itu bisa melakukan fungsi pengawasan di setiap divisinya masing-masing itu sesuai Pak dengan kriteria halal itu. Jangan sampai terjadi bahwa personilnya ini tidak aware, personilnya ini tidak menghitung. Nah, berarti untuk apa ada form-form pengawasan? Untuk apa sistem itu di apa namanya diaplikasikan atau diimplementasikan dan di dirancang, disusun, tapi tidak dilakukan seperti itu ya Pak Rido ya. Itu. Oke, Bu. Berarti pabriknya masih boleh berjalan berjalan atau enggak gitu loh, Bu? Eh, prosesnya itu gitu. Pabriknya boleh berjalan, tapi lakukan pengawasan dan juga kaji ulangnya itu lagi. Menambahkan, Mbak Vin, Pak Rido, mungkin kalau misalnya case-nya sampai seperti itu, sampai akhirnya barang yang tidak ada dalam daftar bahan, bahannya sudah terpakai, Iya, Bu. nanti kalau produk jadinya sudah jadi, itu di hold dulu, Pak. Nah, untuk bahannya didaftarkan, dilaporkan dulu ke LPH dan BPJPH. Setelah dapat persetujuan, masukkan dalam daftar bahan, produk yang tadi di hold sudah bisa dijual. Seperti itu, Pak. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur terpakai ya Pak ya, kalau misalnya sudah terlanjur terbeli bahannya, dia belum ada persetujuan bahan, belum ada di dalam daftar bahan, setelah produk itu jadi, finish good-nya di hold dulu Pak. Nanti Oke. proses persetujuan bahannya, setelah ada persetujuan bahannya, si produk yang di hold tadi bisa Bapak jual. Seperti itu sih Pak biasanya. Oke, berarti eh, produk yang sudah keterlanjuran tadi lah kita Betul. bicarakan, Bu ya. Hmm, yang sudah terlanjur Keterlanjuran, tadi. kita tidak bisa klaim dia sebagai produk halal berarti ya. Belum bisa, Ah, Pak. ya Betul. betul. Jadi bisa, Oke. jadi Bapak bisa hold dulu kalau misalnya memang sudah terlanjur terpakai bahan yang tadi belum Belum terdaftar. disetujui, belum terdaftar. Nah, itu nanti jika persetujuannya sudah disetujui baru bisa dipakai. Tapi pastikan bahwa bahan yang dipakai itu sudah punya SH ya, Pak. Jadi Iya, iya. persetujuannya lebih mudah. Misalnya Betul. persetujuan itu kan eh kemungkinan 3 sampai 7 hari ya Pak ya. Nah itu bisa di hold sampai 3 sampai 7 hari setelah persetujuan seperti itu. Nanti Bapak bisa minta persetujuan itu dari LPH atau dari BPBJPH-nya Pak. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Begitu. Ya. Sama-sama Pak. Boleh satu lagi nggak sih, Bu? Silakan ke Bu Akvin. Maaf Pak, sebenarnya 838 Pak. Oke, 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 Nanti oke. takutnya studi kasusnya tidak Oke, siap, siap, ini. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu kita ke studi kasus dulu ya karena tinggal 30 menit. Silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah membuka studi kasusnya dan sudah membaca-baca. Nah, untuk pengerjaan studi kasus ini, di sini ada terkait produk dari PT Roti Nusantara. PT Roti Nusantara ini adalah perusahaan roti besar yang memproduksi berbagai macam roti dan kue yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Perusahaan ini dikenal dengan komitmennya terhadap kehalalan produk yang dihasilkan. Saat ini, bagian purchasing PT Roti Nusantara melakukan pembelian tepung impor dari produsen luar negeri yang baru, sementara sertifikat halal tepungnya masih dalam proses pengajuan LHLN.
Pada fasilitas pengolahan di pabriknya ditemukan hewan cicak. Perusahaan menggunakan kemasan plastik dengan merek yang sudah ada di dalam daftar bahan dalam manual SJPH dan dibeli dari supplier yang sudah terdaftar dalam manual SJPH tersebut. Nah, perusahaan juga ingin ini case yang berbeda. Perusahaan ini juga mempercepat distribusi. Pengawasan yang berbeda ya Bapak Ibu. Perusahaan ingin mempercepat distribusi produk jadi pada klien dengan menggunakan jasa logistik pihak ketiga yang belum diketahui status fasilitas transportasinya. Di sisi lain, manajemen berencana untuk menambahkan produk baru dengan nama Sweet Bacon Bakery untuk memperluas segmen pasarnya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sebagai penyelia halal yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait kepatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan di perusahaan tersebut. Silahkan buatkan laporan LK3-nya. Nah, di sini ada LK3-nya, Bapak dan Ibu. Boleh ditulis hari dan tanggalnya hari ini. Kemudian jamnya boleh jam di tempat Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini ada item yang dimonitoringnya itu ada 5, Bapak Ibu sesuai dengan apa yang tadi kita awasi ya, Bapak Ibu. Aktivitas pengawasan ada 5 terkait pengadaan bahan halal, penanganan bahan halal, proses produk halal, penanganan produk halalnya, kemudian pengembangan produk halal. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau sudah diisikan boleh mengisi tanda tangan dan nama lengkap Bapak Ibu di sini. Ini sudah ada contohnya. Di sini ternyata pada saat penanganan bahan tadi dikatakan bahwa di sini terdapat cicak ya Bapak Ibu ya. Ditemukan hewan cicak di pengolahan pabriknya dan juga fasilitas layanan transportasi antar produk yang belum diketahui status status kehalalannya dari si layanan transportasi tersebut. Maka dalam penanganan bahan halal dapat dikatakan ini belum sesuai kriteria SJPH. Kenapa? Karena masih ada atau masih terdapat kontaminan terhadap penanganan bahan. Nah, berarti bahan yang terkena si kontaminannya tersebut atau najisnya tersebut dibuang. Kemudian dibersihkan isi bahannya itu ya kalau memang dia bisa dibersihkan. Kemudian mesin atau peralatan yang terkena itu juga dibersihkan, disucikan dengan najis sedang Bapak Ibu. Nah, kemudian penggunaan layanan transportasinya itu apa namanya harus diverifikasi dulu terkait kehalalannya. Ketika tidak boleh menunjuk atau mengganti supplier atau bukan supplier vendor terhadap jasa transportasi lain yang sudah bersertifikat halal. Kemudian kaji ulang kembali terhadap prosedur penanganan dan seleksi bahan. Ini contohnya. Silahkan Bapak Ibu mengisikan di bagian pengadaan bahan halal, proses produksi halal, penanganan produk halal, dan pengembangan produk halalnya. Bu Agin, mau tanya Iya, Bu Isa. silahkan Pak Ismail. Kalau saya mengerjakan, karena nanti prakteknya kan saya ini bakso. Umpama saya menggunakan studi kasus tentang daging gimana? Nggak ikut ini. Bisa Oh, ya? hmm. Mohon maaf Bapak, untuk studi kasus Bapak itu nanti bisa jadi tugas OJT-nya Bapak. Nah, kalau untuk saat ini kita masih pakai yang studi kasus bareng-bareng dulu nih Pak, yang PT Roti Nusantara dulu ini. Oh, jadi harus roti ya? Umpama Iya, roti Nusantara. iya, Iya. iya, jadi nanti ada pembahasan Pak di belakang terkait evaluasi tugas-tugasnya. Nah, nanti kita menyamakan persepsi dulu dengan tugas kelas ini. Baru nanti untuk tugas OJT-nya bisa pakai tugas OJT bakso atau daging yang Bapak Ismail sudah ada itu, supaya persepsinya sekarang sama dulu nih nanti. Hmm. Ya, Bu Puji. Oh, izin bertanya, Bu. Oh,
Untuk bahan pengganti, ketika tadi kan yang pertanyaan sebelumnya untuk resertifikasi ulang. Nah, di sini misalnya ada penggantian nama bahan dari pihak supplier itu bagaimana, tapi penggunaannya dan apa manfaatnya untuk barang yang kita produksi itu masih sama. Misalnya di sana mereknya B, sekarang diganti C yang pihak suppliernya, tapi itu fungsinya masih sama. Itu bagaimana ya, Bu? Jadi yang diganti merek dan produsen dari bahan ya, Bu. Produsennya masih sama. Dari pihak produsennya itu yang menggantinya, Bu. Misalnya yang biasanya kita ngambil minyaknya minyak merek Mawar. Tiba-tiba di pihak suppliernya dia apa namanya pengemasannya labelnya itu dia mengganti menjadi Mawar Plus. Nah, berarti kan itu ada penambahan nama merek lagi di pihak suppliernya. Itu bagaimana, Bu? Nah, ini yang menambah namanya suppliernya atau produsennya. Suppliernya. Produsennya. Nah, kalau produsennya berarti dipastikan bahwa si Mawar Plusnya ini sudah terverifikasi di BPJPH-nya. Kalau sudah, nanti boleh diajukan untuk penggunaan bahan baru ketika memang Ibu sudah sertifikasi, sudah dapat sertifikat halalnya, kemudian belum ada di daftar bahan halal Ibu. Tuh, Bu. Tapi kalau Ibu saat ini baru akan mengajukan sertifikasi, maka itu mendingan lebih baik Mawar Plusnya juga dimasukkan ke dalam daftar bahan halal. Itu terjadi ketika kita sudah misalnya sudah tersertifikasi dan mereka mengasih tahu pada perusahaan bahwa ada penggantian nama produk, tapi di dalamnya komposisi produk tersebut itu masih sama. Hanya saja mereknya ada penambahan apa namanya kemasan gitu loh, Bu. Ya, nggak apa-apa. Berarti Kemasannya yang berbeda. nanti ketika ketika audit 6 bulanan terkait bahan itu masuk, Bu. Berarti nanti setiap 6 bulan juga ada audit yang internal itu, audit eksternal, Audit maka itu akan internal, dilampirkan pengawasan ya. bahan dan Ya, jadi kalau di dalam Kepkaban, Kepkaban 20 tahun 2023 itu terkait kriteria SJPH di pemantauan dan evaluasi, poinnya itu ada dua, Bu, audit itu. Yang pertama itu audit internal setiap 1 tahun sekali. Nah, itu audit keseluruhan dari 5 kriteria. Kemudian ada lagi yang 6 bulan sekali itu audit bahan khusus untuk bahan. Jadi kalau ada ditemukan hal-hal yang seperti itu masuknya ke dalam yang audit bahan per 6 bulan itu. Bu Akwin, baik, Bu. izin saya mau sharing aja. Jadi Silakan Pak dalam Syahrir. setiap pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha yang mengurus yang kita dampingi, dalam untuk daftar bahan, biasanya kami itu merekomendasikan untuk beberapa merek yang sudah bersertifikasi halal. Contohnya kayak minyak goreng. Misalnya Bimoli dia pakai biasanya, kita rekomendasikan lagi untuk memasukkan lagi satu bahan lagi. Boleh ya Bu ya? Yang sudah bersertifikat halal. Pemikirannya adalah apabila kalau produk yang biasa dilakukan itu discontinue, ya pada saat nanti ada tim pemeriksa datang, eh, minyak goreng yang digunakan saat itu, misalnya Fortune misalnya, itu ada dalam list bahannya gitu Bu. Biasa kami rekomendasikan begitu kepada pelaku usaha. Iya Jadi Pak Syamir boleh. boleh ya Bu ya? Sebaiknya seperti itu. Oh iya Bu, baik terima kasih. Pak Rian tadi raise hand ya Pak. Silahkan Pak sambil mengerjakan studi kasus Selamat pagi Bu. lagi. Bu, Ya Pak. saya sih ingin menanyakan yang di luar ini Bu sedikit. Bukan kalau kami tuh ada satu vendor Bu memakai vendor itu Japas gitu Bu ya, jajanan pasar gitu Bu, kue-kue gitu. Nah itu kan kalau dari bahannya saya pun tahu itu bahan-bahan halal Bu ya, tapi kayak kue-kue atau kayak risol gitu. Nah itu kan
seperti yang saya tahu itu kan produknya halal Bu, tapi dia belum eh, mempunyai lisensi halal gitu Bu. Apa kita harus meminta ke vendor itu untuk mengadakan dia bahwa produknya itu halal gitu, tapi kan dia masih belum skemanya besar gitu Bu, hanya vendor-vendor yang hanya sekedar skema menengah ke bawah gitu. Baik, Pak Rian. Kalau Bapak hotelnya ini memang mau disertifikasi halal sedang pengajuan, maka vendor-vendor ini juga harus bersertifikat halal, Pak. Jadi tetap Bapak minta kan. Walaupun dia usaha mikro, kecil, menengah, itu tetap dimintakan. Nah, kalau misalkan mereka berkeberatan untuk mensertifikasi halal, sekarang kan ada sertifikasi halal terkait self declare tuh, Pak. Kalau dia jajanan pasarnya tidak ada hewan hasil sembelihannya, misalnya tidak menggunakan daging ayam, tidak menggunakan daging sapi atau kerbau, itu bisa menggunakan self declare. Oh, Jadi self itu declare. gratis atau difasilitasi oleh pemerintah atau BPJPH gitu ya. Pengajuannya bisa seperti itu atau bisa ke LP3JPH dengan skemanya pengajuan sertifikasi halal self declare yang reguler di mana di situ nanti ada fasilitasi dari pihak lain bukan dari pemerintahan atau dari BPJPH. Bukan dari BPJPH. Nah, itu nanti ada yang pelaku usahanya itu memang harus berbayar, tapi berbayarnya tidak sebesar kalau pengajuan reguler mandiri, begitu Pak Rian. Oh ya. Baik, baik Bu, mengerti Bu saya Bu. Iya, Dan sama-sama. untuk uji kompeten untuk apa namanya Bu? Satu lagi Bu. Untuk yang sekarang kita kerjakan Bu, studi kasus itu jadi kita hanya mengikuti yang PT Roti Nusantara Bu ya, tinggal kita mengisi kolom-kolom yang tadi Ibu sebutkan itu aja Bu, yang menampakkan aja Bu ya. Iya, betul Pak Rian. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Iya, Pak Alvin. Halo Bu, izin nanya Bu, untuk pengembangan produk apa bisa dijelaskan lagi sekali ya Bu? Agak bingung untuk ngisinya sih. Pengembangan produk. Ya, Kalau di dalam studi kasus ini, pengembangan produk adanya di ini Pak, menambahkan produk baru dengan nama Sweet Bacon Bakery untuk perluasan segmen pasar. Nah, kemudian di dalam pengembangan produk ini, yang tadi ya, mohon izin Bapak Ibu, saya kembali ke materi. Nah, ini dalam pengembangan produk, karena produk berarti ada kriteria produk di situ ya Pak ya. Nah, pastikan bahwa kriteria produknya ini sudah sesuai dengan kriteria SJPH. Kriteria produk sesuai dengan SJPH apa kemarin Bapak Ibu? Nama, bentuk, kemasannya tidak mengarah pada unsur kebatilan atau sara atau agama tertentu gitu ya atau keyakinan tertentu gitu dan tidak berkonotasi negatif atau vulgar seperti itu ya Bapak Ibu bentuk kemasan. Kemudian bau, warna dan rasanya tidak menyerupai yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan misalnya seperti bau rum atau bau alkohol gitu ya. Nama misalnya tidak dengan apa namanya ham atau bacon gitu.
Atau ternyata ice cream room raisin, oh berarti dia mengandung rum. Eh, Walaupun ternyata pembuatannya tidak mengandung rum, tapi karena penamaannya menggunakan rum, maka tidak diperbolehkan. Satu-satunya bir yang diperbolehkan itu adalah bir peletok karena dia dikomisi fatwakan oleh Komisi Fatwa DKI dan itu memang minuman khas tradisional di wilayah DKI gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dia tidak memang tidak mengandung rum sama sekali. Tidak mengandung bir sama sekali. Kemudian setelah memastikan kriteria produknya sesuai dengan kriteria SJPH, pastikan kemampuan telusurnya terhadap bahan yang digunakan itu sesuai ya Bapak Ibu. Kemudian fasilitas produksi yang digunakan untuk apa namanya untuk memproduksi produk baru itu sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Jadi bukan diproduksi di misalnya Bapak Ibu punya dua merek, yang satu mereknya untuk yang sertifikasi halal, yang satu tidak. Nah, si pengembangan produk baru ini ternyata dikembangkan di lini produksi yang non halal. Itu kan berarti tidak memenuhi syarat ini, Bapak dan Ibu. Nah, itu pastikan bahwa lini produksinya memang diproduksi di lini yang sudah bersertifikat halal. Setelah Bapak Ibu memastikan produknya itu sudah sesuai kriteria SJPH ini, terkait ini. Itu ya. Kemudian setelah itu penyimpanan produknya tidak terkontaminan dengan sesuatu yang diharamkan atau tidak terkontaminasi najis gitu. Jadi penyimpanannya itu misalnya wadah atau kemasannya itu kedap atau tidak mudah bocor sehingga bisa tertumpah dari apa namanya dari luar ke dalam produk seperti itu Bapak Ibu. Kemudian alat-alat penyajiannya khusus digunakan untuk menu-menu yang disertifikasi halal. Seperti itu kurang lebih untuk pengembangan produknya. Nah, aplikatifnya atau implementasi dalam studi kasusnya ini silahkan disesuaikan dengan yang Bapak Ibu dapatkan dalam apa namanya cerita di atas ini untuk hasil pengawasan dan rekomendasinya. Kurang lebih seperti itu Pak Alvin. Apakah dapat menangkap penjelasannya Pak? Bisa-bisa Bu. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu Udah waktunya selesai, boleh upload, Bu. boleh. Bapak Ibu waktunya kurang 3 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, boleh diupload di sistem sistem absensi itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu scroll sampai bawah, upload tugas. Nanti ada tugas 2 diklik di add new file klik. Mohon maaf Ibu, tugasnya dikirim kemana ya? Nah, ini dengan Ibu siapa? Enggak, maksudnya studi kasusnya soal saya belum nerima. Oh, ada di ini Bu, apa namanya grup A di WhatsApp, WhatsApp grup A. Ibu Adira dari mana Bu? Iya, ada di grup A, tapi kayaknya nggak ada deh. Ada Bu. Iya, Ibu tadi sempat mungkin terlewat ya. Ibu dari mana? Maksudnya? Tadi mungkin tidak tidak menyimak karena tadi saya panggil di Zoom juga Ibu tidak menyaut ketika membahas terkait pertanyaan Ibu di kolom chat. Iya, soalnya di sini lagi ada mati listrik, jadi ini saya dari HP, makanya kurang dengar gitu. Oke, baik Bu Adira. Nah, ini studi kasusnya ada di grup A ya, Bapak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang terlewat, ada di grup A. Bapak Ibu boleh scroll tuh. Jam 8.12. Judul filenya itu studi kasus UK3 pengawasan. Sudah ketemu Bu Adira? Sepertinya saya belum masuk ya, Bu. Sudah saya notice.
Masuk kah? Nggak ada, Bu. Sepertinya saya belum masuk ke grupnya. Saya sudah bilang Bu Elias sebelumnya. Oh, baik. Coba nanti disampaikan kepada Bu Elia lagi ya. Mungkin beliau terlewat pesan dari Bu Adira. Ini sudah saya notice di grup A soalnya. Iya, memang ketika di add nama Ibu nggak ada. Nanti boleh dikonfirmasikan ya, Bu ya. Bu Adira pendampingnya siapa, Bu? Pendampingnya Pak Hadi Suprapto. Oh, baik. Nanti coba kami komunikasikan. Mungkin bisa dikirim di chatroom. Mohon maaf, Bu Ayi, ini saya nggak bisa kirim file soalnya ke chat Zoom. Oke, saya kirim Bapak dan Ibu sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk stop share ya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, tugasnya boleh dikirim ke sistem tugas yang ada di sistem absensi. Di scroll ke bawah, upload tugas. Di situ nanti ada tugas 2, di add new file. Kemudian tugasnya diupload di situ ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan dan sudah di-save ya. Mbak Afin boleh dikirim di grup besar yang 2.9. Oke, Saya tidak ada di kelas A ya, Bapak dan Ibu. nggak bisa Mbak, soalnya hanya admin. Coba pakai tabnya Mbak Afin. Iya, ini pakai tab, nggak bisa. Kirim Japri. Sudah. Mohon tunggu sebentar ya, Bapak dan Ibu yang belum bisa download. Saya bantu kirim via chatroom Zoom ya, Bapak dan Ibu. Ya, sudah saya kirim ke chatroom. Bapak dan Ibu yang tidak bisa download dari grup ya, boleh ada di chatroom. Silakan bisa di-download. Itu sudah ada Ibu Hesti dan Bu Ayi yang mengirimkan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tertinggal dan belum bergabung di grup A, nanti boleh download dulu dari chatroomnya dan dikerjakan dulu studi kasusnya, kemudian diupload di dalam sistem penugasan tugas 2. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:03 di tempat saya mohon izin dan juga mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi dan juga unit kompetensi kali ini. Semoga Bapak Ibu bisa berproses menjadi penyelia halal yang profesional dan pengetahuan ini bisa menjadi salah satu tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu dalam proses pengawasan di perusahaan Bapak dan Ibu yang tempat Bapak Ibu saat ini bernaung. Baik Bapak Ibu, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Mbak Afin untuk pemaparannya. Bapak dan Ibu, boleh kita kasih plus untuk Mbak Afin untuk pemaparan